Ya, baik, kembali lagi dengan kami di sini di Ruang Rasa Channel, bersama saya Deki dan seperti biasa sahabat saya. Rome. Ya, pada kesempatan kali ini kita coba ngebahas terkait masalah apa nih, Rom? Oh, ini lagi apa, kemarin ada corona gitu ya misalnya, terus Eh, ada orang borong-borong barang gitu ya kan, terus ada yang ini masker macam-macam lah ya, kita bahas itu. apa mungkin bahasanya lebih kepada kepanikan terhadap sesuatu atau apa, Ya kejadian ya ya. ya ya, betul betul. Kepanikan terhadap suatu kejadian, ya macam-macam lah. Itu Ya, nggak masalah, mungkin nggak masalah. triggernya untuk saat ini nih yang lagi eh, happening, kita lagi rekam ini saat ini gitu, itu ya. di tengah-tengah kita lagi ada corona gitu Oh ya. iya iya. Tapi bisa aja nggak hanya corona mungkin ya kan, bisa aja nanti lagi ada pilpres mungkin ya kan, Ya, atau bisa. ada wabah lain gitu kan misalnya. Nah, siapa atau tahu. atau musibah atau apapun itu, nanti kita Ya, kembangkan lagi bahasan itu melalui diskusi ini gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke poinnya. Nah, itu gimana, Rom, menurut lo? Apa kepanikan orang terkait dengan masalah kejadian itu gitu? ini gue mau langsung statement boleh nggak? Apa? Ini ada kegagalan pemerintah. Oh gitu. Iyalah, Pemerintah ya? jadi kan harusnya kan pemerintah tuh bisa menenangkan masyarakat ya. Dengan dia kan bilang yang menguasai media itu kan sebenarnya pemerintahan gitu. Bisa dibilang media itu kan dikuasai pemerintahan. Siapa yang eh, apa? Lagi jadi gitu misalnya, lagi apa ya? Siapa yang saat ini menjadi di pemerintahan itulah, yang saat ini menjadi pemerintah itulah yang menguasai media kan gitu. Nah, tapi eh, pemerintah sendiri menurut gua gagal gitu loh. Harusnya kan dia bisa menenangkan masyarakat tenang gitu ya. Kalau gua pribadi sih ya bodo amat ya gitu ya, nggak, maksudnya karena juga gua nggak punya duit ya, maksudnya jadinya juga borong, ya udahlah nggak usah. Jadi menurut gua sebenarnya itu kegagalan pemerintah, dan secara konteks itu ya, kalau konteksnya ke pemerintah. Tapi kalau konteksnya ke masyarakat, nah ini sebenarnya penyakit. Penyakit. Ya menurut gua penyakit Betul, gitu ya, penyakit ya. Terus. penyakit yang seharusnya nggak begitu gitu loh. Seharusnya ya udah, oh ada kayak gini, justru gimana sama-sama di tengah kayak beginian nih ada, kalau nanti makin besar gitu ya, istilahnya dalam tanda kutip makin parah, jangan sampai eh, orang-orang juga kekurangan makanan gitu. Misalnya sekarang nih di mall A B C D gitu kan, semua beras udah susah sekarang ya kan, lu cek dah. Ini yang jelas ini apa, masker kali ya? Masker Sama bisa. sanitizer. Kemarin gua ke ini bang, ke Giant sebelah. Ada ya, gua ke Giant dulu, gua kan gua lihat beras tuh nggak ada. Beras tuh tinggal yang apa? Tinggal dikit lah gitu. Dan itu bukan yang biasa gua beli juga gitu kan. Gua bilang buset segininya, bener. Jadi itu tuh gua iseng aja gitu ya. Bukannya gua kan lihat di Instagram ngeliat, terus di berita-berita juga ngeliat lah gitu ya. Nah itu terus Beras emang nggak ada lagi ya? iya, Udah berkurang lah, bukan ada berkurang. lagi, udah berkurang. Ada, tapi bukan yang pas pengen gue beli gitu mereknya gitu ya. Atau mungkin emang udah habis kali, nggak juga ya mungkin. Ya gue nggak tahu lah Nggak itu tahu, ya, gue nggak tahu. Yang pasti pas gue di sono nggak ada gitu Iya. ya. Itu kan interpretasinya bebas dong. Ya bisa aja, oh udah dijarah orang nih misalnya ya, atau apa udah diborong orang gitu, atau memang belum datang suppliernya, bisa juga kan, maksudnya banyak lah untuk menuju kenapa beras yang biasa gue beli nggak ada gitu misalnya gitu. Gitu. Nah itu jadi penyakit. Kalau dari lu gimana? Kalau gua tadi masalah pemerintah ya. Kalau gua justru pemerintah gua lihat ini mungkin gua salah perspektif. Gua melihat begini, pemerintah justru sangat tenang dalam menghadapi ini, gua lihat. Bahkan yang sekarang kan yang paling namanya yang paling disorot adalah Menteri Kesehatan, gue lihat ya. Oh iya, Jadi terawan. Dokter Terawan itu, jadi gue lihat sangat tenang, dan bukan tenang sih maksudnya, meminta pemerintah, masyarakat juga jangan terlalu panik, dengan memberikan, kita sampai dibilang Indonesia tidak akan terjangkit, Indonesia belum terjangkit atau tidak akan terjangkit dan segala macam. Itu kan bahasa-bahasa yang menurut gua, kok orang udah di dunia luar itu udah bla bla bla, tapi kok di Indonesia masih begini aja gitu, maksudnya masih sangat sangat tenang gitu. Tapi gua nggak tahu ya, mungkin ini kan perspektif gua.
Justru gue lihat masyarakatnya sangat-sangat panik. Kalau gue lihat masalah panik itu gimana ya? Masalah panik itu masalah ada sifat yang lebih manusiawi juga gue lihat ya. Kalau pemerintahnya bahasa lo tadi kan sangat tenang. Sangat tenang kalau dikaitkan dengan tidak peduli itu bagaimana ya? Oh, gua nggak. Kalau itu Opini lu nih antara sangat tenang dengan tidak peduli gitu. gua kurang. Cuman gua lihat bersikap, bukan tidak peduli. Gua lihat ya, bersikap sih bersikap. Mengambil kebijakan terkait masalah itu juga gua lihat ada gitu. Tapi ada beberapa orang juga beda tanggapan lagi, bahkan gue lihat ada beberapa di beberapa komentar terkait masalah sangat tenangnya pemerintah sampai dibilang nggak mungkin hanya 4 orang atau 2 orang yang karena 4 ya udah mati satu katanya ya yang katanya begitu, dan nggak mungkin, pasti ada sebagian, cuman ditutup-tutupi ya gitu. Ada sampai bukan ditutupi, mungkin nggak tahu kali ya karena kita nggak canggih lah ya kan. Itu tuh makanya gue bilang tuh, apakah terlalu tenangkah, apa tidak pedulikah, gue nggak tahu. Tapi kalau gue lihat sikap mungkin ada juga diambil. Tapi mungkin Menteri Pariwisata misalnya kan apa itu siapa tuh Wisnu Tama itu kan katanya turis Cina masuk ke Bali aja banyak kalau baca berita ya kan. Ya, misalnya kan itu kan juga harusnya kan perannya di situ pariwisata. Itu stop dulu. Gue juga nggak tahu. Saudi Arabia aja lo lihat kemarin gue lihat Ka'bah kosong ya kan, disterilisasi gitu ya. Nah, gitu-gitu tuh maksudnya bukan jadi melihat saat ini datang corona gitu. Yang diekspos terawan ya gitu kan. Maksud gue semuanya yang ada kaitannya apa nih? Oh, ini dampaknya ke apa tadi orang rushing gitu ya, takut makanan habis dia pergi ngambil. Berarti menteri apa tuh yang kaitan sama itu? Terus juga kan ketahanan pangan itu kan harus dijaga juga, jangan sampai tahu-tahu cadangan habis misalnya atau apa. Terus juga pariwisata supaya untuk mencegah orang dari luar masuk bagaimana? Entah di setiap gate-gate internasional itu penjagaannya dilebihkan gitu ya, tapi sekarang nggak sampai kali bang. Apa kita mungkin ya penanganan corona di Indonesia gitu ya, kalau ini terkaitnya corona, mungkin kita harus bekerja sama dengan dukun-dukun setempat kali ya. Jadi dukun itu taruh aja di airport gitu ya, dia kan bisa menerawang gitu kan, wah ini corona nih gitu. Kalau kita nggak punya alat yang canggih, menurut gue sih gitu. Katanya kita pakai thermal scanner, gue nggak tahu juga sih. Tapi yang pada prinsip begini, gue ngelihat mungkin ada ya bukan sedikit sih, mungkin banyak sih sikap pemerintah kita dalam menghadapi corona ini, dan gue nggak mengerti juga detail apanya pekerjaan seperti apa saja gitu terkait dengan masa corona ini. Tapi begini ya, kita kan bukan hanya sekedar corona ini, balik lagi masalah kepanikan masyarakat terkait dengan masalah menghadapi beragam kejadian musibah. Iya. Kayak lagi kan, ada banjiran ya, banjiran misalnya yang dekat kemarin ya. Itu sampai pada akhirnya sebagian orang mungkin pindah ke tempat yang lebih tinggi dan segala macam gitu. Dulu gua ingat waktu kejadian tsunami, orang pada akhirnya pindah rumah, pindah ke luar daerah, jadi ngambil sikap sampai seperti itu gitu, tidak mau lagi tinggal di daerah. Waktu itu kan kejadiannya di Aceh gitu. Habis itu setiap ada kejadian gempa, akhirnya apa? Setiap ada kejadian gempa dimanapun berada itu pasti tsunami gitu. Nah itu kan sikap yang diambil, mungkin entah itu panik, entah itu waspada atau apa gitu, mungkin trauma sih itu bang, lebih ke trauma sih, karena dari nggak pernah apa-apa menjadi apa-apa. Itu kan kejadiannya sangat cepat gitu ya kalau tsunami ya. Ini menurut gua nih. Jadi dia kayak kita nih lagi tenang-tenang begini, tahu-tahu jebur ada air gitu. Itu kan kaget gitu kan. Ya, kaget. Tapi kalau corona kan kita udah tahu di Wuhan ada, ini ada gitu. Maksudnya jadi beda gitu intinya. Ya maksud gua kejadian sikap orang setelah itu gitu. Paskanya gitu, bukan pas tsunami-nya, paskanya itu. Nanti banyak kayak misalnya sama kayak sikap dalam menghadapi corona, paniknya sampai kepada kayak di Iran, gue ada sempat baca itu dilarang sholat Jumat ya, karena khawatirnya kalau lagi rame-rame gitu
mudah terjangkit gitu. Ya. Apalagi sekarang Dia kan di kuman ya, kan apa istilahnya virus ya. Virus, ya. Ya itu kan juga bisa datang dari apa udara gitu kan. Iya, Terus dari ya gua nggak tahu kalau bersentuhan itu bisa nggak virus tuh. Gua nggak ngerti juga. Gua nggak ngerti juga. Cuman yang gue pernah tahu itu virus itu kan bermetabolisme dia kalau dia menempel di makhluk hidup ya. Tapi gua nggak tahu juga ya. Mungkin ini teori virus ya. Gua kurang expert lah. Maksudnya ya kita waspada ya. Apapun siapa sih mau kena itu ya. Cuman kan Gua sih mau bang. Gue sih mau kena corona, terus tapi selamat gue nggak mati gitu. Jadi gue lebih ke situ ya. Gue mau gue terinfeksi corona, terus gue nggak mati, terus gue diwawancara abis itu di TV kan gue terkenal jadinya. Oh, gitu. Gitu ya. Iya. itu berjudi juga sih, kita kan nggak tahu kan masalah. Iya kan. Kena Gue corona. mau tapi kalau begitu kondisinya, kalau ujungnya mati gue belum mau deh. Gitu. Oh iya. Quote Aming gimana? Quote Aming. Aming kan ada quote itu kan. Jadi yang mana sih yang lebih jahat, manusia atau corona gitu kan? Ujungnya kan gitu, corona atau manusia gitu. Jadi orang kaya pokoknya gue nggak hafal persis kata-katanya, tapi orang kaya tuh berbondong-bondong ngeborong barang, tapi orang miskin tuh orang yang nggak punya tuh akhirnya cuma bisa diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Akhirnya mana yang lebih jahat ketika nanti dari corona misalnya kelaparan datang gitu ya, mana yang lebih jahat sih, corona yang sendiri apa orang kaya tersebut gitu. Jadi itu lumayan viral tuh quote-nya dia tuh. Kalau gua melihatnya kayak begini, kayak kemarin penimbun masker ya, maksud gua gini ya, gua nggak tahu ya, maksudnya kayak nggak punya otak apa segala macam ya, maksudnya lu tega lu dalam keadaan kayak begini. Misalnya gini, gua nggak masalah virus corona dan apa kejadian corona ya, masalah nimbun barang gini, nimbun barang itu kan hal-hal yang kayak nimbun beras kayak bukan masalah masker doang gitu ya. Itu lebih jahat dibandingkan orang yang kasih kelaparan gitu, atau orang yang daripada ngebunuh atau misalnya gini. Apa ini adalah bentuk lain dari pembunuhan? Wih, panjang tuh. Atau misalnya lebih gue liat lebih jahat dari virus corona itu sendiri ya, penimbun masker ya. Itu otaknya tuh nggak ada, gue bilang tuh maksudnya ya gitulah kira-kira Rom ya. Nah tapi gini lah, balik lagi ke masalah kepanikan tadi. Apapun ceritanya kita jadi harus belajar ya terkait dengan masalah virus corona ini gitu, apapun itu ya, yang menjangkitnya, yang bisa menyebabkan itu tertular. Jadi ini juga bisa menambah literasi kita terkait dengan virus corona, yang akhirnya bisa sikap kita harusnya seperti ini, baiknya seperti ini dan gini apa segala macam. Tidak hanya sekedar mungkin karena kebanyakan nonton film atau apa segala macam, ngezombie-zombian atau segala macam, sampai ngehoak kayak misalnya dengan lewat telepon bisa tertular, akhirnya nggak mau terima, atau barang-barang dari Cina nyentuh juga enggak gitu, maksudnya sampai segitunya. Maksudnya itulah mungkin kita diajak untuk kita juga harusnya sama-sama belajar terkait memperbanyak literasi kita terkait dengan masalah virus corona. Sama kayak waktu itu kejadian tsunami ya, kenapa tsunami terjadi, ini bagaimana, kenapa dengan gempa itu bagaimana, itu kira-kira begitulah. Atau misalnya kejadian kayak masalah SARS kemarin, akhirnya kita belajar terkait masalah virus SARS atau apa, banyak kejadian-kejadian yang mempengaruhi sikap masyarakat, baik itu kita di Indonesia maupun di dunia kali ya. Betul. Jadi ya lebih belajar lagi, akhirnya kita juga ternyata nggak begininya, ternyata harusnya begini gitu. Atau mungkin juga virus corona tuh nggak terlalu hidup di Indonesia, karena di Indonesia terlalu banyak virus kan. Gue nggak ngerti ya itu kan. Jadi waktu dia masuk dia berantem sama virus lain, ya kan. Karena di sini kan jauh lebih kotor gitu mungkin ya. Tapi gue sih pengen juga ya kalau Jakarta jadi kota mati, jadi gue kan nggak usah kerja ke kantor gitu ya, sebagai pegawai kantoran. Kalau lo mungkin sebagai yang pengusaha gitu kan lain cerita ya. Wah bisa mati gue kalau ekonomi mati ya. Kalau gue bodo amat gitu ya. Kalau gue melihatnya bukan dari sisi itu. Kalau gue melihatnya begini ya. Kalau gue lihat dari sisi normal aja sih, dari sisi ideal aja sih, nggak maksudnya nanti bakal terjadi kayak kota mati Jakarta nih, seluruh dunia jadi kayak kota mati kayak di film I'm Legend segala macam.
nggak, maksudnya arah berpikir gua ya nggak mungkin juga ke arah situ, ngerti maksud gua. Jadi nggak mau ranah pikiran gua untuk berpikir ke arah situ gitu. Tapi kalau kingmakernya mau begitu Ah, gimana? ya, itu tuh kan urusan lain gitu. Tiba-tiba harus kejadian seperti itu gitu. Sampai misalnya kayak film, gua penggemar berat film The Walking Dead. Dead. Itu cuma tapi ya, maksudnya sampai arah berpikir di Jakarta kayak bakal seperti ini, asik ya, atau bagaimana ya. Asik, kalau gua asik sih. Tapi gua nggak, Sebagai kelas pekerja gue yang asik gua- bener. Sebagai kelas pekerja tuh gue bilang, laptop gue di kantor udah nggak bisa keluar nih, udah nggak bisa kerja nih Bang. Mohon maaf ya gitu. ya kira-kira begitulah. Tapi apapun ceritanya, apa kalau gua lihat, kalau gua ambil kesimpulan seperti itu ya, setidaknya kita harus juga lebih belajar terkait dengan memperbanyak literasi kita terkait dengan masalah virus corona ini ya, baik itu apapun itulah, opini, narasi atau Jadi semua literasi menurut gue ya. Jadi tentang kesehatan juga kita harus tingkatkan, terus juga tentang pangan juga, literasi dengan pangan juga kita harus tingkatkan. Jadi makanan apa sih yang bagus, terus misalnya ya kalau nanti ada apa-apa makanannya ya kita jadi nggak usah terlalu panik lah gitu ya. Karena itu literasi dan pengetahuan kita terkait dengan apapun itu mempengaruhi sikap kita. Betul. dalam Sangat. dalam hal apapun gitu ya. Betul. Terkait dengan apa yang kita pelajari gitu. Ya, gua rasa itu aja dulu, Ram. Siap. Atau mungkin ada tambahan lain dari Cukup lu? lah. Cukup. Dan seperti biasa jangan lupa share, subscribe dan like YouTube channel kita sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap YouTube channel kami. Oke. Terima kasih.